dari hasil penelitian evaluasi itu sebetulnya, informasi yang dibutuhkan oleh penentu kebijakan gitu ya. Informasi itu merupakan kebutuhan yang sangat penting, apalagi kalau program-programnya itu yang skalanya misalnya bersifat nasional ya, akhir-akhir ini, mmm, untuk pembelajaran tatap muka aja ya, itu pertimbangannya luar luar biasa, dari sisi HAM-nya seperti apa, dari kesehatannya seperti apa, dari sisi psikologisnya, tentu itu adalah kebutuhan-kebutuhan ya. Dari proses evaluasi itu harus banyak informasi yang kita dapatkan ya, sebelum kita menyusun suatu, kebijakan atau, perbaikan dari suatu program. Nah, kemudian dari basis konseptualnya, biasanya kalau penelitian konvensional itu adalah hubungan sebab akibat. Sedangkan untuk penelitian evaluasi itu merupakan proses atau alat atau cara untuk mencapai tujuan ya, itu, adalah basis konseptualnya. Kejadian utamanya kalau konvensional itu biasanya uji suatu produk baru itu kan harus melalui sejumlah tes hipotesis. Anda masih ingat di mata kuliah statistik ya, itu tentu ada banyak sekali, uji tes statistik yang harus dilewati agar kita bisa tahu bahwa ini memberikan pengaruh yang signifikan, ini, memang diteliti memang, betul, bisa, dikatakan sebagai produk yang efektif dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau di penelitian evaluasi itu, berupa asesmen pencapaian tujuan. Jadi ada penilaian-penilaian bagian-bagian dari programnya itu untuk mencapai tujuan. Untuk paradigma klasiknya kita melihat di penelitian, konvensional itu biasanya eksperimental korelasional. Sedangkan, untuk evaluasi itu biasanya dengan pendekatan sistem input, proses, dan output ya, atau, pendekatan tujuan, OMM ya di sini. Saya lupa OMM, nanti saya cari tahu lagi ya OMM itu apa. Kemudian disiplin, kontrol dan manipulasi variabel. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian berbasis riset konvensional itu pada umumnya ada variabel-variabel yang dikontrol, ada yang dimanipulasi seperti itu. Sedangkan kalau di evaluasi itu kita melihat planning dan manajemen programnya seperti apa. Kemudian dari kriteria bahwa data yang kita kumpulkan itu valid atau tidak harus memenuhi validitas internal dan eksternal. Sedangkan untuk penelitian evaluasi itu kita melihat kecocokannya ya, kredibilitasnya. Kalau misalnya selama ini saya melakukan apa, pengamatan ya dari beberapa hasil disertasi banyak mahasiswa S3 di program PEP itu banyak yang menyusun judul itu evaluasi program penilaian misalnya seperti itu ya. Nah, biasanya itu, dilihat instrumennya itu kecocokannya dengan apa yang hendak dievaluasi. Kemudian tipe fungsionalnya itu, biasanya bersifat murni dan dasar dalam artian, eee, karena itu fundamental riset berarti kan dari sesuatu yang hendak diteliti itu mestinya, merupakan, dasar-dasar kebutuhan manusia ya, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu riset. Sedangkan kalau kita melihat penelitian evaluasi itu sifatnya lebih ke karena evaluasi program ya, kita melihat keberjalanan dari suatu program itu. Nanti kita melihat dari model evaluasi yang digunakan. Nah, kalau secara umum oke. Kalau secara umum menurut Scriven itu evaluasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu evaluasi formatif, untuk memperbaiki program dan evaluasi sumatif untuk menilai efektivitas program. Sedangkan Shuffle-Beam itu membedakan evaluasi itu menjadi evaluasi proaktif retroaktif untuk melihat akuntabel, membedakan, jenis dari evaluasi. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke model evaluasi, kita bicarakan dulu terkait dengan, suatu program. Oke, saya ingin bertanya dulu, menurut Anda, yang dimaksud dengan program itu apa sih Mbak, Mas?
Program itu apa sih? Anda di HMP, di kegiatan organisasi, itu kan mesti punya program. Program itu apa sih? Ayo. Jadi biar tahu nanti kalau ke sekolahan jangan jangan terus bingung program. Yang mau dievaluasi apa, programnya dulu tahu gitu ya. Apa definisi program itu apa sih? Izin menjawab Bu. Oh ya, silakan Mbak Nifa. Ya, menurut saya program itu adalah suatu kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi kegiatannya itu terencana seperti itu Bu. Baik, itu menurut Mbak Hanifah ya. Oke, Mas Gayuh tadi mau menjawab, silakan. Hampir sama sih Bu, seperti yang tadi. Oke. Nah, kalau berarti program itu untuk diri sendiri bisa ya? Bisa Bu. Bisa, baik. Jadi, program diet. Program untuk menjadi glowing, nah itu juga bisa. Tentu kan ada step-stepnya ya, dari mulai rencananya, oh ini aku target nih, ada tujuannya harus glowing selama 2 minggu ya, ini mau tetap muka nih, harus glowing nih berapa, 1 bulan. Dari mulai kita membuat rencana, berarti kan kita harus mencari produk kosmetik yang kita gunakan biar glowing ya kan, kita menyiapkan dana ya kan, kita menyediakan waktu, prosedurnya biar glowing itu seperti apa, skincare-nya apa aja yang dipakai, treatment-nya pagi, siang, sore, ada perencanaan waktu ya kan. Ada target akhirnya, ada target sementara misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa setiap manusia itu tidak akan terlepas dari program, entah itu programnya yang terencana dengan baik atau yang di luar rencana. Nah, ada baiknya kalau kita berdiri di suatu institusi, Anda misalnya nanti memang betul memastikan diri menjadi seorang guru di sekolah, tentu apalagi kepala sekolah ya sekarang, guru itu sudah mulai diajarkan bagaimana dia menjadi seorang guru penggerak yang punya inisiatif ya. Dalam artian berarti setiap guru itu harus punya inisiatif memperbaiki kondisi sekolahnya. Entah itu misalnya programnya itu lingkupnya hanya dalam satu kelas, misalnya Anda sebagai wali kelas nanti ya di sekolah di kelas itu ada siswa yang Anda istilahnya bina ya dalam satu kelas ya. Kemudian tentu Anda akan membuat suatu rencana dengan target-target tertentu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari skop yang sangat sangat kecil ya, misalnya dari Anda sendiri, program itu biasanya tercapainya itu lebih apa ya, kalau saya melihat saya sendiri deh, saya punya program biasanya juga dilanggar sendiri gitu intinya seperti itu. Tetapi kalau misalnya dilanggar itu dalam artian tuh program itu tidak bisa berjalan dengan baik ya, tidak konsisten kita selesaikan. Kita mau rajin menabung misalnya seperti itu, tetapi godaannya banyak sekali. Kita punya target, oh saya 1 tahun ini saya mau menabung sekian ratus ribu misalnya, tapi pada kenyataan godaannya di luar itu banyak gitu, terutama mak-mak ya, aduh ada skincare nih, ada baju baru nih, ya, seperti itu. Nah, tetapi untuk program yang sifatnya bergerak dalam satu institusi, dan saya yakin bahwa di antara sebagian besar Anda itu kelak ya banyak yang menjadi pengelola sekolah ya. Dalam artian saya melihat bahwa banyak alumni itu menjadi kepala sekolah, menjadi wakasek urusan kurikulum, banyak jadi wakasek humas dan lain sebagainya. Ternyata banyak program-program yang seperti contoh ya, saya melihat di SMA 2 itu juga alumni dari UNS juga ya. Itu membuat program untuk memantau kegiatan siswa itu melalui CCTV. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kan biasanya siswa ada yang bermasalah dengan siswa yang lain dilaporin ya. Tapi kalau sekarang guru udah bisa lihat ada operatornya di situ. Jadi kalau terjadi karena sekarang ini proses kegiatan pembelajaran itu sering terjadi bullying ya di antara siswa. Jadi apalagi kekerasan fisik. Nah, itu bisa dipantau melalui program CCTV. Nah, ini juga bisa kemudian menjadi apa namanya, menjadi suatu program yang kadang-kadang kita melihat bahwa ini sesuatu hal yang sepele gitu.
tetapi akan menjadi bermakna manakala itu diseriusin gitu ya. Diseriusin dalam artian seperti tadi yang dikatakan bahwa program itu suatu kegiatan yang mempunyai tujuan, dan kalau kita bisa melihat bahwa suatu sistem yang tertata dengan baik itu biasanya dalam suatu lingkup institusi atau sekumpulan orang-orang tertentu. Jadi tidak sifatnya pribadi ya Mbak Hanifah ya. Jadi umumnya program itu yang lebih resmi lah istilahnya, formal itu biasanya melibatkan sekumpulan orang. Oke. Baik, kita kembali ke yang tadi saya sampaikan. Kalau di sini baiklah kita simpulkan bahwa program itu suatu kegiatan bentuk implementasi dari suatu kebijakan. Nah, itu biasanya pengertian secara umumnya program diartikan sebagai rencana yang dilakukan dikerjakan oleh seseorang atau suatu organisasi. Nah, suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Betul tadi yang sudah diungkapkan oleh Mbak Hanifah. Tapi yang akan kita potret lebih ke evaluasi program dari suatu organisasi. Nah, kemudian kalau kita melihat dari apa yang disebutkan oleh Suharsimi, bahwa suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan. Nah, jadi selain ada tujuan juga ada proses kesinambungannya ya yang kita lihat. Dan dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Jadi kalau tadi pengertiannya di atas menghargai perorangan, tapi kalau di sini Suharsimi sudah lebih fokus ke organisasi atau sekumpulan orang. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau kita punya program sendiri itu biasanya tidak konsisten ya, tidak berkesinambungan, hanya semangat di awal saja kemudian. Tapi kalau misalnya bagus sih, kalau bisa membuat program sendiri dan konsisten dengan program yang Anda buat. Kemudian kalau kita melihat dari definisi program itu mencakup 3 persyaratan ya, berarti kalau kita lihat dari definisi yang tadi sudah saya sampaikan ini, yaitu program merupakan realisasi implementasi suatu kebijakan, kemudian berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu relatif lama. Bukan kegiatan yang tunggal, tapi kegiatan yang jamak dan berkesinambungan. Jadi program itu kan berarti kumpulan dari kegiatan ya. Jadi tidak hanya satu kegiatan yang terjadi pada satu program itu. Jadi ada step-stepnya, ada langkah-langkah dari kegiatan itu. Seperti halnya Anda mau mengadakan Science Week ya. Pertama mesti kegiatan di awal adalah ada rapat dulu ya. Satu kegiatan rapat, kita mau bikin Science Week-nya itu temanya apa, siapa narasumbernya, ya, atau kita butuh apa untuk perangkatnya, perlu dana seberapa banyak. Kegiatan di awal itu mesti ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Jadi dalam suatu program itu ada banyak sekali kegiatan yang akan kita lakukan ya. Jadi bukan hanya kegiatan tunggal. Nah, kemudian terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Jadi tadi kalau masih sifatnya mandiri itu sepertinya tidak perlu dievaluasi terlalu ribet kali ya. Jadi tidak harus ada sampai penelitian proposal ya untuk melakukan evaluasi suatu program. Tapi lebih kita orientasikan pada program yang melibatkan satu organisasi atau kelompok. Nah, kalau kita bisa melihat terdapat program yang berlangsung hanya dalam waktu singkat, misalnya program peringatan Hari Besar Nasional, itu cuma 1 hari doang, ya kan. Tapi itu mestinya setiap tahun biasanya dilakukan ya oleh OSIS ya, misalnya seperti itu. Kegiatan dalam program ini dapat diklasifikasikan sebagai program yang mengandung beberapa komponen kegiatan ya, misalnya kegiatan ini ada contohnya di sini ya. HUT Proklamasi Hardiknas. Nah, ini kegiatan yang berangkaian ya, ada penggalangan dananya, ada pembentukan panitia, ada perizinan, sampai kegiatan pelaksanaan. Nah, sesuai dengan bentuk kegiatannya, program dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu program pemrosesan, kemudian program layanan, dan program umum ya. Nah,
Kalau kita bicara program pemrosesan adalah program yang kegiatan pokoknya merupakan bahan mentah, raw input, menjadi bahan sebagai menjadi bahan jadi sebagai hasil proses yang disebut dengan output atau luaran. Ciri khusus dari program pemrosesan ini adalah kegiatan mengubah masukan. Nah, ini yang paling bisa dicontohkan itu dalam program pembelajaran ya. Jadi program pembelajaran ini kegiatannya itu mengubah siswa dari yang belum mampu atau belum menguasai suatu ilmu, sikap dan keterampilan tertentu menjadi menguasai melalui suatu proses transformasi yang disebut dengan program pembelajaran. Jadi ini program pembelajaran itu termasuk ke dalam klasifikasi program pemrosesan. Nah, satu contoh yang kemarin juga menarik yang jadi skripsi itu adalah program bakat minat. Nah, itu termasuk dalam program pembelajaran. Ternyata sekarang ini yang belajar fisika itu tidak hanya program IPA, ya kan. Nah, anak-anak IPS juga boleh belajar IPA ternyata. Nah, itu disebut program bakat minat. Kemarin sudah diteliti sama Mbak siapa ya? Jadi skripsi itu Mbak Mai Sofiana udah lulus itu. Jadi ternyata ada dasar hukumnya, kebijakannya itu ada. Jadi di sekolah itu jadi tapi tidak semua sekolah wajib ya menyelenggarakan. Jadi diselenggarakan harusnya ya. Jadi anak-anak IPS itu tidak semuanya harus ikut, tapi ini gampangannya udah deh. Nah, IPS semuanya ini ada dikasih berapa jam pelajaran 2 AJP sepertinya. Untuk belajar fisika. Padahal mereka udah nggak minat ya sebetulnya anak IPS itu udah masuk IPS itu, aduh malas belajar fisika. Dan sekarang itu ada program bakat minatnya justru. Nah ini sebagai contoh ya. Jadi kemarin saya minta dia bagaimana minat belajar siswanya itu kita pantau gitu ya. Kita evaluasi programnya ini keberjalanannya seperti apa. Efektif nggak sih kalau anak IPS itu disuruh belajar fisika gitu. Ternyata memang mereka sih asik-asik aja ya, as long as gurunya memang asik gitu. Tapi kalau misalnya ada hasil wawancara yang mengatakan kalau gurunya nggak Pak Anu, saya males belajar fisika. Dia bilang untungnya gurunya seorang guru yang katakanlah menarik ya untuk mengajar fisika. Nah kalau misalnya gurunya bukan itu, saya yakin saya tidak minat belajar fisika katanya. Jadi ada beberapa faktor ternyata yang dari dalam proses pembelajaran bakat minat ini yang kemudian menarik untuk dievaluasi. Itu sudah bisa jadi satu skripsi ya Mbak Mas ya. Jadi jangan asumsi Anda wawasan Anda harus mulai berkembang di sini bahwa ternyata dari program pembelajaran yang seperti itu bisa dijadikan suatu proyek skripsi Anda. Kemudian program layanan, suatu kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu yang dilayani sehingga mereka merasa puas karena terpenuhnya kebutuhan. Contoh program layanan perpustakaan, program koperasi, orientasi dari program layanan ini adalah kepuasan pelanggan. Nah, biasanya kalau di sekolah itu ada koperasi sekolah, ya kan, di situ melayani kebutuhan dasar siswa saat pembelajaran di sekolah. Itu bisa juga. Jadi silakan mulai Anda ini ya, mencari-cari tahu ya, kira-kira program di sekolahan yang kira-kira bisa Anda teliti apa ya di sini. Banyak sekali ternyata ya. Jadi kalau misalnya Anda cermati, tapi kalau untuk skripsi Anda harus ada kaitannya sama fisika ya. Mbok ada sedikit aja ditoelin sama fisika, jangan cuma program di sekolah aja ya, tapi kita belajar evaluasi program dulu ya. Tapi kalau untuk lebih ke proyek fisika skripsi Anda harus ada hubungannya dengan fisika. Oke. Terus di sini hubungannya dengan kepuasan pelanggan. Nah, silakan nanti bisalah Anda banyak cari tahu ya, contohnya apa yang terkait dengan program layanan. Karena kalau terkait dengan pelayanan publik itu banyak sekali kadang kita nggak puas ya. Contoh saja waktu bikin KTP ya, sekarang ini katanya dipermudah, tapi karena oknum tertentu di
namanya di kecamatan atau di kelurahan, ternyata program itu tidak berjalan dengan efektif karena ya itu tadi SDM-nya yang mengelola tidak sama seluruh Indonesia ya. Asumsinya dari sana udah baik nih, harus bikin gini, memudahkan begini, tetap aja masih ada pungli dan lain sebagainya. Yaitu namanya ngurusin orang banyak terkait dengan suatu program itu memang banyak sekali kelemahan dan kekurangannya. Harus kita akui itu. Karena isi perut orang itu kapasitasnya berbeda itu ya, seperti itu. Yang penting kita harus bersyukur. Baik, kemudian program umum tidak seperti pada program pemrosesan yang jelas dapat dikenali komponen-komponen programnya seperti masukan input, kegiatan pemrosesan dan komponen luaran maupun program yang layanan yang dapat dikenali apa kebutuhan pelanggan. Maka pada program jenis ketiga justru tidak tampak apa yang menjadi ciri utamanya. Contoh program makanan tambahan anak sekolah, program peringatan lusrum sekolah. Nah, ini tidak jelas inputnya, prosesnya dan lain sebagainya ya. Tapi ada programnya, ya kan. Gara-garanya hanya melihat sering di SD itu ada ya. Anak-anak itu ternyata sekolah itu jalan kakinya jauh sekali, mereka nggak sempat sarapan ya. Ada program makanan tambahan anak sekolah. Jadi sekolah menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak. Nah, itu juga tidak ada proses ya kan, tidak berupa layanan, tapi ini program umum. Sunatan massal, mungkin seperti itu juga bisa. Apa-apa di sekolah. Nah, sekarang ini mungkin vaksin ya. Vaksin itu juga program anak saya sudah terdaftar ini karena mungkin mau ada tatap muka, sudah terdaftar di JIH, tapi tanggalnya belum tahu. Jadi program-program yang sifatnya itu bukan suatu proses ya, terjadi makanya di sini disebutkan tidak tampak apa yang menjadi ciri-ciri utamanya ya sebetulnya. Itu. Jadi ini satu jenis program yang tidak masuk ke dalam kriteria program proses dan layanan. Intinya seperti itu aja. Kemudian model evaluasi program. Nah, kalau kita lihat dari sisi modelnya, sebetulnya banyak sekali dari model-model evaluasi ya. Oke. Kalau kita bicara dari Fernandes ya, itu kalau berdasarkan dari orientasinya, model evaluasi itu yang model goal free, goal oriented, ada goal free nanti sendiri, goal oriented. Jadi model yang berorientasi pada tujuan, jadi dia hanya melulu tujuan ya. Kemudian model yang berorientasi pada keputusan, decision oriented. Kemudian model yang berorientasi pada kegiatan orang-orang yang menanganinya. Yang keempat, model yang berorientasi pada pengaruh dan dampak program. Nah, secara umum ahli itu menyebutkan itu ada 8 evaluasi. Model evaluasi itu ada 8. Makanya kemudian saya membagi kelompok Anda menjadi 8 ya. Jadi biar kita cermati masing-masing. Yang goal oriented itu seperti apa, yang goal free itu seperti apa, yang formatif, sumatif itu seperti apa dan seterusnya. Jadi yang saya pelajari waktu S2, S3 saya kebetulan lebih fokus ke penelitian dan evaluasi pendidikan. Ini yang saya uplok-uplok 8 model evaluasi ini. Jadi ada secara umum ada 8. Satu lagi ada yang Kirkpatrick itu yang model yang baru. Sebenarnya itu lebih orang-orang teknik yang pakai ya sebetulnya. Tapi di sini saya kenakan 8 ini saja sudah cukup ya. Sudah mulek-mulek ini nanti kalau kita pelajari bersama ya. Jadi yang pertama itu adalah model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Ya, jadi kenapa berorientasi pada tujuan? Karena model evaluasi yang ini adalah model evaluasi yang paling awal muncul ya. Dilihat dari tahunnya yang mengemukakannya aja udah ketahuan ini paling awal. Jadi di sini objek pengamatan pada model evaluasi ini adalah tujuan dari program yang ditetapkan. Sebelum namanya tujuan itu kan berarti ditetapkan sebelum program itu dimulai.
evaluasinya ini dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, dan mengevaluasi seberapa jauh tujuan tersebut bisa tercapai dalam proses pelaksanaan program. Nah, memang satu titik kelemahan dari misalnya Anda akan menerapkan model evaluasi program ini sebagai skripsi Anda, penelitiannya agak lama. Ya, jadi paling tidak 1 semester ya Mbak Mas, paling tidak 1 semester. Jadi kalau misalnya Anda menetapkan izin penelitiannya itu di awal Januari misalnya ya, kan itu sambil Anda menyusun levis ya, itu bisa disambi sebetulnya penelitiannya itu. Jadi kita melihat keberjalanan program semester dahulu gitu ya. Jadi itu bagaimana Anda mengakali silahkan. Jadi karena kalau kita melihat evaluasi program itu akan melihat dari periodenya 2 hari saja namanya program itu. Berapa lama Andanya ya? Nah, sama juga demikian. Jadi memang kalau kekurangannya dari evaluasi program ini kalau Anda melakukan atau terlalu lama untuk melihat ya, tinggal banyak aja bisa cepat atau bisa waktunya itu relatif singkat. Jadi bagaimana Anda mendengar orang yang Anda wawancarai. Karena sebetulnya kalau misalnya kita melihat bahwa penelitian evaluasi ini lebih kualitatif ya. Jadi datanya tidak kaku, tidak ada statistik yang terlalu susah ya kan, tidak harus statistik terapan yang aneh-aneh seperti itu, tetapi cukup menggunakan deskriptif aja sudah cukup. Jadi lebih banyak Anda itu cerita ya. Jadi pernah dulu ada mahasiswa kita evaluasi program di tahun berapa ya dulu, itu sampai hampir 1,5 rim. 1,5 rim skripsinya, itu tebel banget. Karena apa, di dalamnya itu dari mulai programnya ya kan, programnya di sekolah itu kan biasanya rinti-rinti, udah tebal sendiri peraturannya yang berjalan dalam program gitu harus apa saja dilihat, membangun narasi, deskripsi untuk meyakinkan orang bahwa yang Anda lakukan itu sudah melalui proses yang sebetulnya gitu. Jadi tidak ya kekuatan kuncinya di situ. Nah, ini yang evaluasi yang berorientasi pada tujuan, itu goal orientasi. Kemudian model evaluasi bebas tujuan. Model evaluasi bebas tujuan ini dapat dikatakan berlawanan dengan model yang ini tadi ya, tujuan. Kalau tadi memang evaluasi itu dilihat dari tujuannya. Justru yang kedua ini bebas tujuan, tidak memandang tujuannya, dapat dikatakan berlawanan dengan model yang pertama. Jadi kalau model pertama itu evaluator itu secara terus-menerus memantau tingkat pencapaian tujuan. Maka dalam goal free evaluation itu justru seolah-olah berpaling dari tujuan. Ini yang ahli yang mengungkapkan itu namanya Scriven. Harus mengidentifikasi dampak program. Jadi yang dilihat itu dampak program, punya program untuk menjaga lingkungan 1 RT kebersihannya. Tapi tujuannya bukan bersihnya, tapi dampak dari setelah bersihnya itu apa gitu. Yang kita evaluasi itu dampaknya, bukan ketercapaian tujuannya, ya kan? Tapi dampaknya setelah ini bersih itu apa? Nah, inilah yang dikatakan dengan evaluasi bebas tujuan, goal free orientasi. Selanjutnya formative summative evaluation. Ini yang paling banyak digunakan dari modelnya Scriven.
Jadi si Scriven itu bukan hanya goal-free saja, tapi dia juga memiliki ide terkait model evaluasi formatif dan sumatif. Nah, di sini evaluasi yang dilakukan pada waktu program tersebut masih berjalan itu dikatakan formatif. Jadi kalau misalnya Anda membuat rencana scientific ya, tentu di format ini seksi acara udah sampai mana? Iya kan. Seksi kan gimana kan? Dan sekiranya sudah ada seksi MC-nya sudah ada gimana? Sudah ada naskahnya dalam. Nah, itu kan berarti sebelum acaranya programnya itu selesai masih formatif. Nah, itu yang dibuat oleh misalnya itu kan biasanya ada jalannya ada tryout kalau anak saya dulu SD. Nah, itu formatifnya ya. Formatifnya nilainya berapa? Kamu ada di peringkat berapa ini? Saya masih di peringkat 10 dari 100 nih. Saya harus juara 1, gimana caranya nih? Itu kan formatif ya. Formatifnya seperti itu. Nanti ada evaluasi sumatif setelah formatif. Kegiatan evaluasi formatifnya itu kita bisa melihat hambatannya apa, siswa kenapa nilainya masih jelek-jelek, hambatannya apa. Oh, tutornya kurang baik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari formatifnya seperti apa, dari sumatifnya seperti apa, itu di model evaluasi yang ketiga ini. Selanjutnya di sini ada model Containance evaluasi model, itu dari STIC. Di sini menekankan pelaksanaan 2 komponen program. Komponen pokok maksud saya. Deskripsi, kemudian pertimbangan, dan di sini pertimbangannya membagi objek evaluasi ke dalam 3 hal, yaitu evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi terhadap output dan outcome. Sebetulnya model containment ini hampir mirip dengan yang CIPP atau CIPPO ya, tapi dia punya prosedur yang berbeda. Di sini dikembangkan oleh STIC. Nanti silakan nanti Anda yang bertugas di sini, silakan digali ya sebanyak-banyaknya ya. Containment evaluasi model itu seperti apa, penerapannya, dipublikasikannya seperti apa, silahkan. Kemudian ada model CSE-UCLA, singkatan dari Center for Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California di Los Angeles ya. Di sini cirinya ada 5 tahapan, yaitu perencanaannya bagaimana dievaluasi, pengembangannya, implementasinya, dan dampaknya. Jadi bukan hanya melulu tujuannya aja yang dilihat ya, tetapi dari mulai perencanaannya, pengembangannya. Ini model yang kelima ya dari CSE-UCLA ya di sini. Oke, jadi di sini ada tahapan evaluasinya itu berarti di sini ada 4 ya, need assessment, programming planning, formative evaluation-nya seperti apa, kemudian summative evaluation-nya seperti apa. Lebih lengkap lagi dari yang model STIC sebelumnya. Jadi dari waktu ke waktu tuh sebetulnya model-model evaluasi ini jadi kita kalau memilih model evaluasi itu dilihat dari kemampuan kita ya, kapasitas kita sebagai seorang yang menelitinya. Jadi silakan nanti Anda pilih
model evaluasi itu ini ada yang paling bagus, paling lengkap, tapi ada konsekuensinya ya. Dari biayanya, dari waktunya dan lain sebagainya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Seperti PTK, nanti model PTK itu kan macam-macam ya. Nah, silahkan Anda pilih model yang mana, termasuk juga ini model evaluasi program. Jadi pilih nanti. Jadi kalau kita melihat dari kalau kita mau idealis, mesti kita pilih yang paling lengkap ya kan. Tapi konsekuensinya paling lengkap itu seberapa lama kita skripsinya ya kan. Mau jadi 2 tahun selesai misalnya seperti itu. Apakah mau simple ya, udah pakai modal yang paling gampang, yang pertama tadi ya, yang berbasis tujuan doang udah selesai itu. Lihat aja tujuannya tercapai atau enggak, udah gitu dari sisi tujuan aja. Tetapi kualitasnya kemudian diragukan, kenapa yang dilihat cuma tujuannya doang, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya CIPP. Nah, ini yang paling banyak ya diterapkan di penelitian-penelitian S2 itu sebetulnya sudah banyak hasil-hasil penelitian yang bisa Anda comot sebetulnya. Jadi dari penelitian S2 itu sudah banyak ya di PEP terutama. Nah, CIPP itu berarti yang dilihat itu dievaluasi apa? Mulai dari tahapan konteksnya, kebijakannya itu ya. Konteksnya sih apa sih? Kebolehjadiannya konteks ini seperti apa? Dan kira-kira si pemangku kepentingan ini udah paham nggak dengan konteksnya? Dia melakukan program itu, dia paham nggak dengan konteksnya? Ditanyain deh kepala sekolahnya, wakaseknya, laborannya, gurunya, ya kan. Nah, kemudian evaluasi terhadap masukan. Jadi, manakala program itu tidak berjalan, tentu kan harus ada syaratnya. Nah, guru-gurunya mampu atau tidak melaksanakan program ini, kita melihat ya, dia lulusan S2 atau tidak misalnya. Dia sudah memenuhi syarat waktu lama dia pengabdiannya seberapa banyak. Jadi sudah bukan guru baru lagi, berarti pengalamannya sudah banyak. Berarti ini dijadikan sebagai input. Gimana nilai-nilai siswanya sebelum dikenai program ini? Inputnya kita bicarakan. Jadi sumbernya, keadaan lingkungannya sebelum program ini terjadi, kita lihat inputnya. Prosesnya, manakala program ini diterapkan, kira-kira dari prosesnya itu kita monitoring ya keberjalanannya, ada kekurangan atau tidak, ada hambatan atau tidak. Nah, setelah proses itu biasanya kan muncul produk ya. Produk dari program itu kita evaluasi juga, hasilnya seperti apa kita lihat. Ini model yang keempat, keenam, yaitu model CIPP. Yang dapat CIPP berbahagialah, karena biasanya ini sudah banyak artikelnya deh ya. Paling banyak artikelnya tentang ini. Nah, kalau sekarang ini CIPP itu lebih ke CIPPO ya kan. Jadi bukan hanya berhenti di produk, tapi di outcome-nya. Jadi outcome-nya apa? Dari produk itu hasilnya seperti apa yang diperoleh. Nah, kemudian ada model kesenjangan. Berarti di sini oleh Malcolm Provus ini merupakan model evaluasi yang mengorientasikan pada adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dilakukan dengan menguji besarnya kesenjangan yang terjadi pada setiap komponen program. Dalam hal ini, evaluator mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai berdasarkan tujuan program dan realitas hasil yang dicapai. Jadi, membandingkan antara idealisasi dengan realitas. Inilah model. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuma melaporkan aja ya. Tapi kalau di sini membandingkan. Ini realitasnya begini, ini idealisasinya begini. Ini kenapa ini bisa terjadi kesenjangan ini? Itulah ciri khas dari model kesenjangan. Model kesenjangan. Yang ke-8 yaitu model evaluasi responsif, yaitu 7 model yang dikembangkan yang di atas tadi dari paparan yang tadi sudah saya sampaikan ini menggunakan pendekatan client center studies dan transaction observation. Nah, model yang terakhir ini yang dikembangkan oleh Stake, model ini cocok digunakan untuk mengevaluasi program yang banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Keputusan evaluasi berorientasi kepada klien atau pengguna program. Jadi evaluasi ini meninjau dari respon pengguna layanan. Nah, coba saya minta contohnya apa coba?
yang banyak sering ada konflik, program apa coba di masyarakat sekarang ini kan? Sekarang ini banyak program ya yang sering ada perang netizen. Kira-kira apa coba? Program apa? Di kampus saya yakin yang hot sekarang ini adalah program KKN. Wah, itu kemarin rame itu, MBKM wala. Ya. Jadi yang bingung bukan hanya mahasiswanya ya, dosennya bingung, mengelola dari pejabatnya juga bingung, harus bikin MOU dan lain sebagainya. Kalau yang mempunyai ide, mencetuskan ide program itu mungkin ya memang sudah memikirkan sampai ke situ ya. Kita perlu tes ombak kan ya. Saya punya ide seperti ini kira-kira gimana sih kalau dilakukan? Satu hal yang sangat menarik itu dulu saya masih ingat waktu awalnya yang ada, kalau misalnya kita sekolah itu loh harus sesuai dengan zonasi ya kan. Kalau di luar negeri itu sudah santai-santai aja mau pakai sistem zonasi karena memang di setiap distrik itu kan memang ada disediakan sekolah dari mulai playground sampai ke tingkat, kalau universitas mungkin di pusat kota ya sampai high school itu ada gitu loh. Jadi dan di situ fasilitas SDM-nya mesti terjamin. Kalau sekarang ini kan katakanlah di Solo ya, sekolah yang bagus itu kan mesti seorang orang tua kan bangga ya kalau anaknya masuk SMA 1, SMA 3, SMA bagus yang favorit. Nah, dengan sistem zonasi itu sebetulnya itu hendak menghilangkan sentimen adanya sekolah yang populer. Jadi semua sekolah negeri itu mestinya punya standar yang sama. Idealisasinya seperti itu, simpel sih, tapi manakala penerapannya itu ricuhnya luar biasa. Karena apa? Saya menganggap bahwa seandainya anak saya tidak disekolahkan di sekolah yang favorit SMA 1, itu fasilitasnya itu kayak apa, guru-gurunya itu kayak apa, mestinya kan seorang orang tua akan memikirkan ke sana. Dan ternyata apa yang terjadi sekarang di sekolah-sekolah yang semula tidak favorit, fasilitasnya kan mulai sedikit demi sedikit kan diperbaiki ya kan. Kepala sekolahnya yang dulu menjadi kepala sekolah di SMA 1 dipindah, di rolling itu ke sekolah yang tadinya tidak favorit sama sekali. Guru-gurunya juga sama. Dan apa yang terjadi? Guru-guru yang sudah enak di sekolah yang notabene anaknya pintar-pintar ya di SMA, ternyata ada yang nyogok loh, soalnya dia itu tidak dipindahkan ke sekolah daerah. Udah deh wani piro 10 juta, 15 juta, yang penting aku nggak usah pindah dari SMA 1. Kenyataannya seperti itu gitu. Saya kadang-kadang lucu ya, maksud dari suatu program yang dibuat kebijakan itu ternyata punya konsekuensi dampak yang tidak terkira ya. Kan nggak mikir sampai ke segitunya guru tuh nggak mau dipindahkan gitu. Dia sudah enak tinggal di suatu tempat misalnya. Ya memang karena mikirkannya dari transportasi, dia misalnya dipindahkan di tempat yang jauh seperti apa. Dia harus mau merelakan perjalanan yang lebih jauh ke sekolah yang lain. Nah, dan itu makanya saya melihat bahwa dari suatu program kebijakan yang kecil saja menurut Anda itu ternyata sangat menarik untuk dievaluasi. Dan itu sangat banyak sekali program yang terkait dengan pendidikan yang itu menimbulkan kontroversi dan sebetulnya layak kita lakukan evaluasi. Suatu hal yang menarik manakala penerapan K13 ya, saya ikut bagian di situ dalam program MONEF ya, saya melakukan evaluasi ke sekolah-sekolah yang menjadi sekolah rujukan atau sekolah yang menjadi target pengembangan K13. Ternyata dana untuk K13 itu kan luar biasa banyak sekali. Bagaimana setiap sekolah yang menjadi rujukan itu dia bisa bertanggung jawab dengan dana yang luar biasa ini. Bagaimana mulai dari dia konteks, input, produk, proses, dan outcome-nya itu bisa menyelenggarakan K13 dengan sesuai harapan dari pemangku kebijakan. Pemangku yang maksudnya dari katakanlah kan K13 itu kan diurusi oleh pusat ya. Dari pusat sana ingin melihat dengan dana yang luar biasa ini memang sekolah itu bisa tidak mengoperasionalisasikan program yang sebetulnya memang itu harus dijalankan di setiap daerah. Dan kita melihat bahwa Indonesia ini kan luar biasa luasnya. Gimana coba
dari satu sekolah ini juga dimungkinkan ada suatu kekurangan, kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Science Week aja mesti ada kekurangannya ya, walaupun itu dalam lingkup yang sangat kecil ya, 1 HMP ya. Dan itu kegiatannya hanya insidental, dalam artian hanya berlaku sekitar 1 minggu ya, 1 minggu saja. Bagaimana dengan program sekolah yang harus diselenggarakan secara bertahun-tahun? Nah, itu jadi perlu menjadi pemikiran Anda bersama, seandainya nanti Anda menjadi seorang kepala sekolah yang membuat suatu kebijakan, perlu hati-hati ya. Jadi membuat suatu program, kita ingin melihat tujuannya baik gitu ya. Tapi manakala di dalam prosesnya SDM kita nggak terima, guru-guru kita itu nggak siap, itu yang perlu dipikirkan. Siswa-siswa kita tidak bisa respon dengan segera, itu yang perlu dipikirkan. Jadi saya pikir ruang lingkup dari evaluasi produksi untuk menjadi pengelola sekolah, jadi kepala sekolah, wakasek dan lain sebagainya. Tetapi sekarang semua guru harus dituntut ke arah situ. Ya, jadi nanti ke depannya ada program guru penggerak itu pada akhirnya semua guru itu akan kena imbas dari ini. Jadi artinya bahwa ke depannya ini memang bermanfaat bagi Anda di lapangan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau kita diskusikan, silahkan. Monggo. Kita sampai 9:10 ya, Mas ya. Oke, baik, silahkan. Oke, baik, untuk minggu depan berarti sudah mesti siap ya, kelompok 1 dan kelompok 2 untuk kita diskusi, mereview atau membicarakan bukan review lah istilahnya apa ya, merepresentasikan ulang dari artikel yang Anda temukan. Ini saya semalam coba mencari satu artikel ya, contohnya ini ya, saya pamerin ke Anda ya biar Anda tahu nih. Ini yang model responsive evaluation. Nah, coba nih saya sampaikan di sini. Nah, paling gampang itu Elsevier itu biasanya banyak, Mas, Mbak. Nih, siapa yang kebagian ini, responsive evaluation, ini saya udah punya 1. Nah, ini tinggal Anda, ini kan berapa halaman ya, 11 halaman saja. Nah, ini diceritakan aja nih, dalamnya ini apa. Ini ada teorinya nih ya, ada teori responsive evaluation dari Stake. Nah, ini diceritakan teorinya apa. Ini bagus nih. Terus core konsepnya apa, program intinya apa, isunya apa. Nah, diceritakan di sini. Silakan cerita aja. Jadi nanti saya harapkan nanti bisa dijadikan satu buku ya. Jadi kayak mata kuliahnya Pak Sarwanto itu mekanika Newtonian. Nah, itu bisa jadi satu buku itu dari soal jawab Anda untuk persiapan Olimpiade. Itu adik-adik kelas Anda ya 2021 itu. Jadi itu proyeknya itu. Nah, sekarang Anda proyeknya juga bisa jadi satu buku ya. Jadi dari 8 kelompok ini nanti kita bisa jadi satu buku. Jadi kita punya satu buku yang bisa dihaki di ISBN, nanti kita rame-rame membuat satu buku tentang evaluasi ya. Nah, ini nanti karya Anda nanti bisa dilihat dari ini, dari hasil. Misalnya ini ya, validasi strategisnya seperti apa. Ini kualitatif method ya, diceritakan di sini apa saja yang bagian-bagian penting, di sini silakan Anda. Jadi satu mahasiswa bisa jadi hanya kan tadi targetnya, jadi satu kelompok itu mereview minimal 2 artikel bahasa Inggris. Kalau satu kelompok itu adalah 2 orang, berarti kan secara tidak langsung Anda dewek-dewek ya, dewek-dewek ya, sendiri-sendiri untuk menceritakan satu artikel. Tapi harus disepakati, jangan sampai misalnya dalam satu kelompok goal oriented evaluation itu artikelnya sama. Ini aku udah punya artikel ini, teman yang lain harus beda ya, biar kita lebih kaya ya. Nah, ini sebagai contoh nih ya, artikelnya seperti ini, nanti silahkan diceritakan isinya. Jadi sekalian memaksa Anda untuk belajar bahasa Inggris ya kan,
Studi kasusnya seperti apa, di sini diceritakan. Memang tidak mesti dalam pendidikan ya, jadi sekarang yang di awal-awal cukup Anda tahu dulu prosedurnya ya untuk masing-masing evaluasi program ini. Bidang garapannya tidak harus pendidikan fisika, jadi boleh apapun mau itu. Biasanya penelitian itu yang paling banyak itu dalam dunia kesehatan ya, saya melihat itu dunia kesehatan, psikometri itu banyak sekali. Ini programnya tidak saya belum tahu ini tentang apa sih programnya. Health promotion, nah ini kan, berarti ini dalam dunia ini kesehatan, ini paling banyak. Ini juga jurnalnya jelas ya kan, jadi Elsevier juga. Cari yang ini, yang open source ya, jangan yang harus bayar, nggak usah mahal-mahal, cari yang gratisan, yang gretongan aja. Nah, ini silakan banyak question nggak ada yang ciri dari data ini coba dilihat juga ya, bagaimana mereka mengumpulkan datanya, bagaimana menyimpulkan hasil data yang diperoleh, ya kan, findingnya apa. Nah ini menceritakan Marilyn is 20 tahun dia menceritakan. Jadi silakan simpel saja Anda ceritakan di sini. Intinya biar Anda paham ya di sini bahwa prosedur dari model evaluasi program ini seperti apa, dan di sini contoh penelitiannya seperti apa yang dilakukan, sampelnya seberapa banyak, kemudian hasil datanya seperti apa, diringkas saja, tidak terlalu 11 halaman itu bukan berarti kemudian ditranslate ya, tetapi nah kemudian Anda penting juga mencari ini loh, ini loh referensinya, kira-kira dari referensi ini yang lebih dekat ke ini loh, dialog Greeny, dialog in evaluation relation perspective evaluation. Nah ini bisa dilihat juga ini oleh temannya kalau sudah ketemu satu jurnal, bagian yang satu misalnya kesulitan mendapatkan jurnalnya, ini cari jurnalnya di belakangnya sini, syukur-syukur ada alamat doi-nya. Nah dari alamat doi itu kan bisa ditemukan artikel yang lain. Keren nih, banyak sekali nih referensinya. Oke, baik, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Bahan-bahannya nanti saya kirim lewat WA. Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan Mbak Karisma. Ini kan nanti kita presentasiin ya, Bu. Nah, presentasiinnya itu dalam bentuk masih artikel itu utuh atau kita udah ngetik kayak kesimpulan yang kita dapat dari artikel tersebut gitu, Bu? Diketik dengan menggunakan ini aja Mbak, dengan PPT atau Word juga bisa. Rangkumannya saja. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Rangkumannya aja. Nanti biar semuanya juga bisa melihat dengan mudah ya. Inti dari, kalau cuma dibacakan dari artikelnya ditayangkan, berarti kan sebetulnya biasanya audien minta rangkumannya yang sudah dalam bentuk versi bahasa Indonesia. Jadi bisa dibuat rangkumannya dalam bentuk Word atau PPT. Jadi biar kita juga bisa, kalau misalnya kita review book itu kan bisa nanti kita sajikan dalam bentuk yang istilahnya lebih mudah bagi pembaca seperti itu. Kalau kita menayangkan cuma artikelnya saja, berarti kita kan juga sama juga memaksa yang lainnya untuk membaca keseluruhannya ya. Pusing lagi itu nanti Mbak. Jadi kita sama-sama belajar ya kan, membantu teman yang lain, kita buat rangkuman aja. Silakan yang lainnya monggo. Yang penting di situ diceritakan prosedurnya ya. Prosedur dari penelitiannya seperti apa, teorinya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ada lagi silakan. Yang mahasiswa lain yang tidak ikut program ini juga boleh, tapi syaratnya ikut. Ikut bikin tugas ya. Ikut mencoba mereview nggak apa-apa. Mencoba mereview itu kan nanti kalau misalnya Anda jadi dosen itu ini makanan sehari-hari itu mereview artikel itu.
Udah berapa ratus artikel yang saya baca, yang saya ambil di dalamnya. Oke, kalau tidak ada, karena saya yakin Anda setelah ini masih ada perkuliahan yang lain, silakan nanti bagi yang bertugas minggu depan, saya harapkan bisa bisa berhubungan langsung dengan saya bila ada kesulitan. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Pak Tony, Mas Pak Tony, bisa Bu. saya di screenshot nggak? Saya lupa untuk lapor. Coba saya ini ya.